warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jangan lupa di subscribe dan klik tanda lonceng untuk notifikasi jika ada video terbaru. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi di video kali ini kita akan membahas tentang Pterodophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku dikenal sebagai tanaman vaskular atau tanaman berpembuluh tanpa biji. Tumbuhan paku dapat ditemukan tumbuh hampir di seluruh dunia, kecuali di daerah bersalju abadi dan lautan. Tumbuhan paku juga banyak hidup di Indonesia, apalagi sebagian besar anggota paku-pakuan tumbuh di daerah tropika basah. Di seluruh dunia dikenal hingga 12.000 spesies tumbuhan paku dan sekitar seperempatnya dapat dijumpai di kawasan Malaysia yang mencakup Indonesia. Pterodophyta berasal dari kata pteron yang artinya sayap bulu dan phyton yang artinya tumbuhan. Nah, jadi Pterodophyta adalah tumbuhan paku di mana tumbuhan ini menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap. Adapun ciri-cirinya yang pertama, akar batang dan daun memiliki bekas pembuluh angkut yang berupa xilem dan plum. Nah, yang kedua ditemukan di air di tempat lembab dan menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit. Dan yang ketiga yaitu tidak menghasilkan biji tetapi menghasilkan spora. Spora ini terdapat di dalam kotak spora. Dan yang keempat mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari disebut generasi sporopit. Lalu kelima yaitu daun yang masih muda menggulung. Daun tumbuhan paku ada yang khusus menghasilkan spora disebut sporopil. Dan yang keenam yaitu tidak berbunga dan umumnya memiliki rizom atau batang yang terdapat di dalam tanah. Pembahasan selanjutnya yaitu klasifikasi Pterodophyta. Nah, ada 4 subdivisi dalam Pterodophyta. Nah, yang pertama subdivisi Lycopsida, yaitu dapat menghasilkan dua bentuk spora yaitu makrospora dan mikrospora. Yang kedua yaitu subdivisi Sphenopsida, memiliki ekor yang panjang pada tubuhnya. Yang ketiga yaitu subdivisi Pterodopsida, yang merupakan tumbuhan paku sejati yang sering dijuluki dengan sebutan tanaman pakis. Yang terakhir yaitu subdivisi Phelopsida, yaitu tanaman yang berupa ranting yang bercaban-caban dan ada bulu-bulu halus yang menyelimutinya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis Pterodophyta. Ada banyak jenis-jenis pada Pterodophyta. Nah, yang pertama yaitu tumbuhan paku telanjang atau Psilophyta. Contohnya Rhynia mayor dan Psilotum. Yang kedua yaitu tumbuhan paku kawat, yaitu memiliki daun-daun kecil tidak bertangkai batang seperti kawat. Contohnya paku kawat. Selanjutnya tumbuhan paku sejati, yaitu mempunyai daun-daun besar bertangkai mempunyai banyak tulang pada sisi bawahnya. Keempat yaitu tumbuhan paku ekor kuda yang mempunyai daun-daun kecil seperti selaput dan tersusun seperti karang. 5. Bambu air atau Apiostum himalaya. Jenis tumbuhan paku ini tumbuh di lingkungan yang basah seperti kolam, rawa, dan lain-lain. Yang keenam yaitu suplir. Bentuknya hampir menyerupai trapesium dengan warna hijau yang muda cerah. Dan yang ketujuh tumbuhan paku pedang, memiliki batang yang bercaban dan berkayu, kemudian daunnya memiliki urat-urat, bahkan ada yang tidak memiliki daun. Yang kedelapan yaitu semanggi air, memiliki spora dan batangnya yang mudah untuk dipatahkan. Lalu 9 tumbuhan paku sarang burung yang ciri-cirinya adalah bentuk ujung yang meruncing dan tepi daunnya berombak. Dan yang ke-10 yaitu tumbuhan paku tanduk rusa. Daun tanduk rusa dalam bahasa Latin disebut dengan Palticerum bifurcatum. Lalu reproduksi Pterodophyta terjadi secara reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif. Yang pertama yaitu reproduksi vegetatif, terjadi dalam pembentukan spora melalui pembelahan meiosis sel induk spora yang terdapat di dalam kotak spora.
Selain itu juga dapat dilakukan dengan rizom. Selanjutnya yaitu reproduksi generatif. Terjadi melalui fertilisasi ovum oleh spermatozoid berflagel yang menghasilkan zigot. Zigot tersebut akan tumbuh menjadi sporopit. Dalam siklus hidupnya, tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis antara generasi gametofit. Nah, adapun siklus hidup Pterodophyta yaitu spora berkromosom haploid bila jatuh di habitat yang cocok akan berkecambah. Sel-selnya membelah secara mitosis dan tumbuh menjadi protalium yang haploid. Lalu protalium membentuk alat kelamin jantan atau antheridium dan betina atau archegonium yang haploid. Selanjutnya antheridium menghasilkan spermatozoid berflagel dan archegonium menghasilkan ovum. Lalu spermatozoid membuahi ovum di dalam archegonium dan menghasilkan zigot yang haploid. Zigot yang mengalami pembelahan secara mitosis dan tumbuh menjadi tumbuhan paku atau sporopit yang diploid. Tumbuhan paku tersebut tumbuh keluar dan archegonium induknya. Selanjutnya sporopit atau tumbuhan paku dewasa menghasilkan spora atau daun penghasil spora. Dan yang terakhir, sporofil memiliki sporongium. Di dalam sporongium terdapat sel induk spora berkromosom diploid. Sel induk spora mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan spora yang haploid. Selanjutnya, manfaat Pterodophyta. Nah, memiliki peran dan manfaat sendiri bagi ekosistem, bagi lingkungan abiotik. Misalnya, Pterodophyta berperan sebagai pengikat tanah dan penahan zat logam berat. Selain itu, tumbuhan paku juga sebagian jenisnya dapat digunakan sebagai obat. Nah, ternyata tumbuhan paku sangat banyak jenisnya ya. Nah, semoga video kali ini bermanfaat buat adik-adik. Selanjutnya di video yang akan datang kita akan membahas tumbuhan lumut. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.